Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu pentingnya pelatihan dan pengembangan. Bisnis merupakan aspek kehidupan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin sukses dan unggul harus mampu mengantisipasi dan mengadaptasi setiap perubahan lingkungan bisnis dengan memberikan respon secara cepat dan tepat atau secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan organisasi tergantung pada kinerja karyawannya. Jika sebuah perusahaan menginginkan keunggulan bersaing melalui sumber daya manusia, maka harus membuat konsep pelatihan dan pengembangan secara berlanjut. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi karyawan dan organisasi agar lebih efektif. Dalam prakteknya, keberhasilan bisnis berdasarkan pada standar kinerja yang tinggi, dan hal ini tergantung pada sumber daya manusianya. Karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga agar dapat lebih berdaya guna dan prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi dan kemajuan organisasi. Yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberi pengajaran dan penanaman pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap agar tujuan organisasi bisa tercapai. Sedangkan perbedaan pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditujukan kepada siapa? Pelatihan itu untuk non-pimpinan, sedangkan pengembangan untuk pimpinan. Dalam pelatihan lebih mengutamakan keterampilan teknis, sedangkan dalam pengembangan lebih mengutamakan kemampuan teori dan konsepsi atau penjelasan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan pelatihan khusus berhubungan dengan jabatan, sedangkan pengembangan tujuannya yaitu secara menyeluruh atau umum. Dalam pelatihan, jangka waktu yang diperlukan tidak lama atau pendek, sedangkan dalam pengembangan membutuhkan waktu yang lama atau jangka panjang dan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Sylvia. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Neta, yang dimana di sini juga ada kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Kebutuhan kemampuan pada penelitian dan pengembangan karyawan tingkat pemimpinan dan pemimpin berbeda. Bobot materi yang diberikan teknis, sedangkan untuk tenaga manajer bobot materi yang diberikan lebih bersifat konseptual dan teoritas. Kebutuhan pelatihan adalah kekurangan atau kebutuhan karyawan akan kemampuan yang ditimbul pada saat bila kondisi berbeda atau tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Penentuan kebutuhan akan diperhatikan dan pengembangan harus dilakukan melalui analisis baik tingkat organisasi, jabatan, atau pekerja maupun individual. Dengan tujuan satu, analisis tingkat organisasi. Yang kedua, analisis tingkat jabatan dan pekerjaan. Yang ketiga, analisis tingkat individu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia merupakan rangkaian upaya mewujudkan manusia seutuhnya dan mencakup sumber daya manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang rutin. Pendidikan dan pelatihan dilakukan agar sumber daya manusia dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam peningkatan, pengembangan dan pembentukan tenaga kerja dilakukan melalui upaya pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap,
kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menghasilkan kerangka kerja secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar dan berkembang. Kesimpulan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun perlu diketahui persamaan dan perbedaannya, pelatihan diikuti oleh non-pimpinan di dalam sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah perilaku seseorang dalam jangka waktu yang singkat serta lebih menekankan pada praktek atau teknis dan bertujuan khusus yang berhubungan dengan jabatan. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, sikap, ataupun kurangnya materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.